warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sebelumnya ada 2 kompetensi yang harus teman-teman capai setelah kita mempelajari pelajaran kedua ini. Yang pertama adalah teman-teman memahami macam-macam bentuk kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasanya kata bahasa Arabnya adalah kalimah atau kalimatun. Maka ketika Ustazah mengatakan di sini kalimat, kata, kalimat dalam kurung kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau kalimat itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau misalnya kalimat atau kalimatun dalam bahasa Arab itu maknanya kata. Begitu ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kata dalam bahasa Arab. Nah, jadi harapannya teman-teman itu bisa mengidentifikasi setiap kata dalam suatu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Atau paragraf, atau mungkin teks, dan lain sebagainya. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Nah, ini kalau bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimat ya. Nah, kalimat ini terdiri dari kata saya pergi ke sekolah. Nah, dari sini yang kita pelajari adalah macam-macam bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi saya itu termasuk apa? Disebut sebagai kata apa? Bentuk apa? Pergi itu bentuk kalimat apa? Ke itu bentuk kalimat dalam bahasa Arab apa? Sekolah itu apa? Kemudian sesungguhnya itu apa? Allah itu disebut apa? Dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, jadi teman-teman dengan mengetahui bentuk kalimat atau kata dalam bahasa Arab, itu kita bisa membuat kalimat atau nas yang benar dengan kaidah nahwu maupun shorof. Begitu. Langsung saja, jadi kalimat atau kata, kita sebut saja sebagai kata ya. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk. Yang pertama, ism, yang kedua, fi'il, yang ketiga, harf. Nah, ism atau ismun artinya adalah kata benda. Nah, ini merujuk pada arti dirinya sendiri. Jadi dia tidak terikat dengan masa atau waktu. Contohnya apa? Nama seseorang, nama hewan, nama benda, sifat, dan sebagainya. Ini disebut sebagai kata benda atau ism. Nah, berbeda kalau misalnya bahasa Indonesia, kita mengatakannya kata sifat saja gitu kan. Kalau kata benda ya, benda mati, benda hidup, begitu. Begitu juga dengan bahasa Inggris, itu berbeda lagi. Nah, kalau bahasa Arab, semuanya itu disebut dengan ism. Tergantung nanti embel-embelnya apa, misalnya ismul isyara, ismul domir, ismul hayawan, ismul insan, ismul sifah, gitu. Itu nanti pembagiannya lagi gitu. Tapi semua ini disebut sebagai ism. Nah, contohnya mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru. Nah, ini disebut sebagai ism. Karim, sifat ya, mulia artinya. Ini juga disebut ism. Jakatarub. Nah, ini nama orang disebut juga sebagai ism. Nah, begitu. Jadi, kalau lebih lanjut nanti mungkin spoiler ya, ism ini ada 2, mu'rab sama mabni. Jadi kalau mu'rab itu tanda baca di akhir ini dapat berubah-berubah. Jadi misalnya mudarisun, mudarisin, mudarisan, al-mudarisu, itu namanya mabni. Mu'rab. Kalau mabni itu tidak berubah. Misalnya ini Jakatarub. Jakatarub. Jadi dia tetap namanya Jakatarub. Nggak bisa jadi Jaki Tarib atau Joko Jaku Tarub gitu. Enggak. Dia tetap Jakatarub, tidak berubah tanda bacanya. Misalnya Ustadzah namanya Ramadhani, Romadoni, ya udah Romadoni, jangan jadi Romadonan, Romadonin, Romadona, Donun misalnya. Nah, karena itu adalah isem, nama seseorang, begitu. Atau misalnya Medan, Indonesia,
Indonesia, itu nggak boleh jadi Indonesian, Indonesian, Yun, dan lain sebagainya. Karena itu adalah mabni, tidak berubah bentuknya, ism yang tidak berubah, termasuk nama-nama teman-teman. Oke, kalimat ism bisa dikenali dengan 4 tanda. Ini yang untuk mu'rab ya, yang berubah-berubah tanda dianya biasanya. Pertama, didahului oleh huruf jar. Nah, ila ini contohnya ila suki, ke pasar. Ila ini termasuk dalam bentuk kata huruf atau harf. Nah, nanti yang kita akan bahas. Lalu setelahnya asuk, pasar. Pasar itu kata benda, isem. Nah, ini. Jadi isem itu biasanya didahului dengan harfu jar, ila ini. Kemudian yang kedua, khofat atau tanda kasroh. Nah, ini kasroh ataupun kasrotain ya di akhir. Misalnya bismi, ini kan sebenarnya bi ismi, dengan nama ismi. Bismillahi, Allah. Nah, Allahi. Ini juga ism. Ar-Rahmani. Sifat ini ya. Ngasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmani, ism juga. Rahim juga ism. Bi ini dia termasuk huruf atau jar, sama seperti ila. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Namun bisa yang perlu dipahami adalah biasanya diakhiri dengan ini kasroh. Allahi, bismi, ar-rahmani, ar-rahim. Kemudian tanwin pada harakat akhirnya. Oh ini ya, ini tadi kasroh aja. Nah, karena didahului dengan huruf jar, tanwin, maktabun, artinya apa? Artinya meja. Mohon maaf ya, ada suara spoiler di belakang. Maktabun, meja. Atau nanti misalnya maktabin atau maktaban, tergantung. Nah, ini nanti tergantung kenapa bisa jadi maktabun, maktabin, atau maktaban, itu nanti kita bahas di berikutnya. Tapi ini adalah ciri-ciri dia adalah ism atau kata benda. Kemudian diawali dengan alif lam, al-masjidu, artinya masjid. Al-masjidu, ini juga alif lam ya, ar-Rahman, ar-Rahim, alif lam juga asu. Nah, ini menunjukkan dia adalah ism. Begitu. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Bentuk kalimat yang kedua adalah fi'il atau kita sebut dengan kata kerja. Nah, ini menunjukkan perbuatan atau pekerjaan yang mengandung unsur waktu tertentu. Nah, ini ada terbagi menjadi 3. Al-fi'lu al-madi. Nah, ini ya. Dia menunjukkan perbuatan pekerjaan dalam waktu tertentu. Nah, ini al-fi'lul madi, kata kerja lampau. Jadi dia sudah terjadi. Kata kerja yang sudah menunjukkan itu telah terjadi. Contohnya adalah zahaba. Ini artinya pergi. Jadi ini menunjukkan sudah selesai. Jadi dia sudah pergi gitu. Zahaba. Atau misalnya apa ya? Memukul bahasa Arabnya, memukul itu kan verb ya, kata kerja ya. Bahasa Arabnya doroba. Atau duduk, jalasa. Saya duduk di atas kursi. Ajlisu alal kursiyyi, jalasa. Nah, fi'il madi ini biasanya seperti ini. Nih, ada fathah. Jadi dia nggak bisa ditambahi alif lam seperti ism tadi, atau jadi zahabin atau zahaban, tidak bisa, atau itu tidak bisa. Nah, ini ciri khas dari fi'il madi. Bagaimana lebih lanjutnya ini ya, keterangannya nanti atau pembahasannya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian al-fi'lul mudhari.
Al-fi'lul mudhari ini adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Present or future ya. Nah, ini kalau fi'il mudhari. Contohnya, yadhabu. Jadi kalau fi'il mudhari ini ciri-cirinya biasanya diawali dengan huruf ya, a, na, ta, kemudian, nah itu aja. Nah kemudian nanti yadhabu, nggak bisa dia jadi yadhabun atau yadhabin atau yadhaban. Nah, kata kerja tidak seperti itu, tidak seperti isem. Ini juga kalau lebih lanjut nanti bisa kita pelajari. Saya pergi. Kalau misalnya memukul tadi misalnya doroba, fi'il mudhari'nya yadribu. Minum, syaroba, yashrobu. Jalasa, yajlisu. Begitu. Yajlisu itu fi'il mudhari'nya. Dan yang terakhir adalah fi'il amri, fi'lul amri, kata perintah. Nah, ini contohnya idhab. Jadi pergilah, bahasa Arabnya jadi idhab. Biasanya identik dengan diawali dengan ini, apa namanya? Huruf alif atau hamzah. Idhab. Atau kalau misalnya doroba tadi, idrib. Ijlis, duduklah. Tulislah, uktub. Nah, nanti kok bisa jadi i Ustazah? Kok bisa jadi a atau u diawalinya? Nanti itu ada penjelasannya di pembahasan fi'il amr. Ini sebatas pengenalan saja kata jenis-jenis atau bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Oke. Yang ketiga, harf atau jamaknya huruf, harfun. Kalau tunggal ini harfun, kalau dia jadi jamak disebut dengan huruf. Nah, apa itu harf? Kata-kata yang tersusun atas satu atau beberapa huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, kalau tadi isim kan bisa berdiri ya sendiri ya. Misalnya kucing ya, udah kucing itu. Tapi kalau misalnya harf, ini harus ada disandingkan dengan kata yang lain. Contohnya misalnya ke, apa maksudnya? Kan kita nggak ngerti ke. Ke ini termasuk salah satu contoh dari harf ya. Ke. Pasti harus ada istilahnya. Ke pasar, ke kamar mandi, ke toilet, atau lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan dipahami ketika ada apa namanya kata lain setelahnya atau sebelumnya. Harf tidak akan memiliki makna kecuali jika terhubung dengan isim atau kata keterangan tadi ya, kata benda. Seperti mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas di sini adalah maksudnya isim atau kata benda, kata keterangan yang menunjukkan laki-laki atau perempuan. Begitu simpelnya. Atau fi'il, kata kerja. Nah, misalnya saya pergi ke pasar, pergi. Sebelumnya kan berarti disandingkan tuh. Adhabu ila suqi, begitu. Itu adalah harf. Huruf jar. Nah, harf ini banyak sebenarnya jenisnya teman-teman. Jadi ada harfu jarin, ada harfu nasbin, ada harfu jazmin, dan sebagainya. Tapi untuk semester ini kita akan fokuskan membahas, memahami huruf jar, karena ini yang paling sering. Kayak misalnya yang tadi itu ya, ini. Saya pergi ke sekolah. Ke ini adalah huruf, harf. Sesungguhnya Allah itu esa. Sesungguhnya ini juga harf. Ini nanti termasuk harfu nasbin. Tapi tidak kita pelajari tahun ini. Jangan lihat dia, la tandurha misalnya. Jangan ini juga termasuk harfu jazmin namanya. Nah, tapi kita akan fokus ke harfu jarin dulu. Oke. Huruf jar, huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isem menjadi majrur. Majrur ini biasanya identik dengan tanda harakat kasroh di belakangnya. Contohnya,
Misalnya isim mufrad ya, atau isim kata benda singular tunggal. Tanda harokat kasroh. Fil masjidi, di dalam masjid. Fi, ini termasuk harfu jarin. Al masjidi. Nah, ini diakhiri dengan i. Begitu ya. Tanda-tanda huruf jar. Yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isem. Jadi setelah huruf jar nggak mungkin fi'il, nggak boleh. Setelah huruf jar nggak boleh kata kerja. Harus isem. Ia bersambung pada isim. Huruf jar itu tidak bersambung pada fi'il. Nah, kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isem. Begitu ya. Nah, ini apa aja huruf jar? Nih, min dari minan nasi, minan nas, qul a'udzu birabbin nas, bin nas ini bi. Minal jinnati wan nas. Nah, min dari ini adalah harfu jar. Kemudian ila suq contohnya ke pasar. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sering dengar ya, tentang atau dari Nabi. Misalnya saya mau bilang sa'uhki anil usroh atau sa'uhki an usroti. Saya ingin bercerita tentang keluarga saya. Begitu. Atau misalnya anin Nabi, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau berkata begitu. Kemudian ala artinya atas, alal maktab di atas meja. Fi di dalam, fil masjidi contohnya di dalam masjid. Kal komari seperti bulan. Misalnya anta kal komar, kamu seperti apa namanya? Seperti bulan. Masya Allah. Li milik kepunyaan, menunjukkan milik atau kepunyaannya. Lil ustadi punya guru. Begitu. Kemudian bil qalami dengan pulpen. Atau misalnya dengan bis sayyarah, bil apa lagi ya? Bil asu dengan tongkat dan lain sebagainya. Nih, variasi. Nah, catatan setelah huruf jar biasanya isem atau kata benda diakhiri dengan tanda kasroh. Ini kan kasroh. Tapi kalau misalnya tidak ada alif lam, jadinya dia kasrotain min nasin ila suqin an nabiyin ala maktabin gitu. Tapi kalau ada alif lam, alal maktabi. Itu ya. Oke, itu terkait dengan haruf atau huruf. Nah, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi bentuk atau kalimat, bentuk kata ya, bahasa Arab di bawah. Ana zahibun ilal mahattah. Bisa teman-teman pikirkan ya, ana ini ismu domir, isem. Dia isem juga tapi domir. Tapi kita biasanya sebut dengan domir aja atau domir munfasil. Nanti kita akan bahas. Ana, saya. Zahibun, ini juga, ini termasuk apa? Ciri-cirinya ada tanwin, dommatain. Dia termasuk isem. Ila ini artinya ke, harfun, harfu jar. Al-mahattah. Nah, ini ciri-ciri dari isem karena diawali dengan alif lam. Kemudian ini, ana minal jazairi. Ana, isem domir ya, munfasil. Min, dari, harfu jar. Al-jazairi. Al, nih, identik dengan alif lam berarti isem. Ad'u. Ini apa coba? Nah, ini artinya saya meletakkan. Ini termasuk kata kerja fi'il mudhari yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ad'u. Nah, jadi bukan ad'un.
tapi ada'u. Apa namanya, asal katanya sebenarnya wadoa. Wadoa yada'u. Jadi kalau misalnya saya ada'u. Al-qabi'ata, ini isem karena didahului dengan alif lam. Ala harfun, harfu jarrin. Roksi, nah ini adalah isem. Roksi artinya kepala saya. Roksi. Kenapa ada ini? Ya, karena ini adalah domir mutasil sebenarnya. Tuh, kata ganti untuk saya. Kepala saya, kepunyaan saya. Begitu. Allahu ini isem. Namanya Allah, ya Allah. Rabbuna. Daiman ini juga isem karena diakhiri dengan fathatain atau tanwin. Fi harfu jarrin, qalbi hatiku. Itu juga termasuk isem. Begitu. Nah ini artinya saya pergi ke stasiun ya. Ana zahibun ilal mahattah. Saya pergi ke stasiun. Tapi yang digunakan zahibun di sini tidak ana azhabu. Azhabu itu kan fi'il mudhari'nya. Tapi di sini dia menggunakan fa'il. Bukan fa'il, isem. Isem. Jadi saya orang yang pergi ke stasiun, begitu. Saya berasal dari Aljazair. Saya meletakkan topi di atas kepala. Allah selalu di dalam hati saya atau hatiku, begitu. Nah, sekian pembahasan kita untuk pertemuan kedua mengenai bentuk kata dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa ditanyakan ke Ustazah melalui Japri WA, atau teman-teman juga bisa cari di YouTube lainnya mengenai bentuk-bentuk kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Juga banyak juga yang membahas di blog-blog seperti itu. Jadi sangat mudah untuk diakses. Nah, setelahnya kita ada tugas kedua. Silahkan teman-teman membuat 3 contoh kalimat yang di dalamnya terdapat huruf jar. Nah, di sini kalimat yang Ustazah maksud adalah kalimat dalam definisi bahasa Indonesia ya. Jadi seperti ini contohnya. Saya pergi ke pasar, misalnya. Adhabu ila suqi. Nah, ini kan ada huruf jar ya, huruf jar. Nah, ini ila. Nah, jadi silahkan teman-teman, tugasnya adalah buat 3 contoh kalimat yang di dalamnya ada huruf jar. Contohnya ini. Teman-teman misalnya mau buat, saya pulang dari sekolah, saya melihat dia di taman, atau lain sebagainya, itu silahkan diartikan dalam bentuk bahasa Arab. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tanda bacanya. Sekali lagi ingat, setelah harfu jar itu diakhiri dengan kasroh. Kalau dia ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam berarti kasrotain. Ila suqin. Kalau ada alif lam, ila suqi. Begitu ya. Lalu tugas yang kedua, hafalkan macam-macam huruf jar di bawah beserta contohnya. Ini. Semua dihafalkan seperti biasa. Tugas 1 ditulis, tugas yang tadi ya, nomor 1 ini, yang ini. Di buku tulis, ditulis ya, difoto dan dikirim ke modul dengan format nama, kelas, tugas 2. Kemudian huruf jar beserta contohnya disetorkan dengan video seperti biasa pertemuan sebelumnya, lalu diunggah ke Moodle dengan format nama, kelas. Aduh, ini lupa Ustazah edit. Mufrodat 2, begitu ya, Mufrodat 2. Sekian dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang materi ini untuk pertemuan berikutnya, karena akan sangat berkaitan. Sudah begitu saja, astagfirullahaladzim jami'an. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.